Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Nurdiansyah dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 22. Hari ini saya diberi tugas oleh Pak Koko untuk membuat video tentang sel makhluk hidup. Yuk langsung ke video pembahasannya. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena makhluk hidup atau individu tersusun atas sistem organ tersusun oleh organ tersusun oleh jaringan, dan jaringan tersusun oleh kumpulan sel. Sel juga diartikan sebagai unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup terdiri dari sel. Karenanya, sel disebut unit struktural kehidupan. Sedangkan sel diartikan sebagai unit fungsional kehidupan karena sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti nutrisi, ekspresi, aspirasi, dan lain-lainnya. Struktur penyusun sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya. Ada 3 komponen utama penyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, membran plasma. Yang kedua, sitoplasma. Dan yang ketiga, organ-organ sel. Membran plasma merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam sel dan membatasi dengan lingkungan di luar sel. Membran plasma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transportasi zat, diantaranya adalah proses distribusi dan absorpsi. Sitoplasma merupakan cairan kental seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Di dalam sitoplasma mengandung banyak air dengan persentase sebesar 80%. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai media substansi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan organel-organel sel untuk melakukan aktivitas keseharian. Mitokondria adalah organ sel yang berbentuk bulat lonjong seperti sosis. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi atau respirasi sel. Retikulum endoplasma atau RE merupakan jaringan yang tersusun oleh membran yang berbentuk seperti jala. RE dibagi menjadi 2, yakni RE kasar dan RE halus. RE halus berfungsi untuk mensintesiskan lemak dan kolesterol dan juga menetralkan racun. Sedangkan RE kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesiskan oleh ribosom. Ribosom adalah organ sel tumbuhan yang mengandung 40% protein, 60% RNA. Fungsinya adalah sebagai tempat sintesis protein. Ribosom juga menempel pada RE kasar. Nukleus merupakan inti dari sel. Di dalam nukleus banyak mengandung materi genetik yang berbentuk DNA. Fungsi dari nukleus adalah untuk mengkontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Badan Golgi merupakan organ sel yang berbentuk kantong tipis yang tersusun secara berlapis-lapis. Fungsinya adalah sebagai alat sekresi pada sel. Plastida dibagi menjadi beberapa bentuk. Proplastid, bentuk yang belum dewasa atau bentuk plastid yang belum membentuk pigmen. Leukoplast, bentuk dewasa tanpa mengandung pigmen ditemukan terutama di akar. Chloroplast, bentuk aktif yang mengandung klorofil ditemukan pada daun, bunga, dan bagian-bagian yang berwarna hijau lainnya. Chromoplast, bentuk aktif yang mengandung pigmen korit ditemukan terutama di bunga dan bagian-bagian lain yang berwarna jingga. Amyloplast, bentuk semi aktif yang mengandung butir-butir tepung ditemukan pada bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan energi dalam bentuk tepung, seperti akar, rimpang, batang, dan biji.
Elaioplast, bentuk semi-aktif yang mengandung tetes-tetes minyak atau lemak pada beberapa jaringan penyimpan lemak seperti endospermium pada biji. Etioplast, bentuk semi-aktif merupakan bentuk adaptasi kloroplast terhadap lingkungan kurang cahaya. Etioplast dapat segera aktif dengan membentuk klorofil dalam beberapa jam, begitu dapat cahaya yang mencukupi. Vakula berbentuk seperti karung yang di dalamnya terdapat cairan yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Vakula memiliki lapisan membran yang disebut sebagai tonoplast. Fungsi vakula adalah sebagai tempat penyimpannya zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan yang bersifat kaku dan berfungsi melindungi sel serta mempertahankan bentuk sel. Lisosom merupakan struktur agak bulat dibatasi membran tunggal, memiliki ukuran diameter 1,5 mikrokron. Lisosom juga berperan aktif dalam fungsi imunitas. Lisosom juga berperan dalam pencernaan intrasel.